itu mungkin lari dari masalah tapi bermasalah. Paham? Karena tak ngambil dari, karena kan pengen lari dari masalah, ya kan? Karena hari ini banyak orang yang memproblemkan terkait dengan panitia yang mengambil daging untuk dimasak. Itu memang ada perinciannya. Secara globalnya memang tidak boleh kecuali ada izin dari yang berkurban, yang punya daging. Karena status panitia itu hanya perwakilan, perpanjangan tangan dari yang punya. Sehingga tidak bisa semua maunya, kecuali tadi saya pernah sampaikan, kecuali ada izin atau dia minta izin kemudian dapat izin. Karena kadang-kadang kalau nunggu izin dari yang berkurban, kadang-kadang tak keluar izin nih. Duit masjid selain wakaf yang memang atas nama wakaf ditentukan, berarti duit infak, bahkan ulama mengatakan duit yang di masjid secara keseluruhannya tidak boleh ditasarrufkan atau dipergunakan illa limaslahatil masjid, kecuali untuk kemaslahatan. Bahkan artinya kemaslahatan berkait seperti jamaah. Bahkan di antara ulama mengatakan di antara kemaslahatan itu kalau pihak masjid beli kopi gula buat gula boleh, ya, untuk mancing jamaah tuh. Kadang-kadang jamaah ini kalau ada kopi gula laju dia, ajin jamaah, ndak apa, belikan dia. Ambil dari mana? Duit kas masjid. Karena masih ada kemaslahatan masjid. Itu dibahas di kitab, bukan saya ngomong nih. Masalah kopi apa? Gula li syurbi lil qahwa atau lil masyrubat, untuk minuman boleh, untuk kemaslahatan masjid. Nah, kurban ini sebenarnya kalau kita tanyakan adakah kemaslahatan masjid? Tidak ada. Kurban itu bukan kemaslahatan masjid. Karena tidak ada yang kembali kepada masjid. Apa kemaslahatan? Hanya karena memang orang masjid itu sebagai tempat kumpul, dan bahkan mayoritas yang berkorban itu orang-orang yang suka ke masjid, sehingga masjidlah membuat panitia, dan itu bagus sudah. Tapi kalau kita pertanyakan apa kemaslahatan, tidak ada maslahatan masjid. Lah kemudian kita berkorban yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan masjid, tapi kita pergunakan duit masjid. Nah, kalau seperti yang menjaga masjid, merawat masjid, ini itu bagian dari kemaslahatan, boleh digaji. Orang yang kerja di masjid boleh, bahkan muazin boleh digaji. Ini bukan tentang ikhlas tak ikhlas, itu perkara nanti, boleh digajinya. Ya, nanti kalau dia alhamdulillah saya ikhlas Ustaz, tidak apa. Nah, boleh. Bahkan Imam Nawawi ini boleh mengatakan akhdul ujrah lil muadzin itu boleh, termasuk imam rawatib. Imam rawatib itu imam tetap. Karena apa? Ada kemaslahatannya. Lah kau korban enggak kemaslahatan? Itu diantaranya. Lebih aman tuh sebenarnya tadi itu sebenarnya tidak perlu kita ngambil uang masjid, tapi justru ngambil daging yang berkorban. Hanya butuh izin saja. Yang tidak boleh itu kalau ngambil tanpa izin. Nah, ngambil izin atau kebetulan panitia yang bekerja tadi berkurban. Boy, daging ente ya? Ah, silalah ambil separuh. Boleh? Ya boleh, tidak masalah. Terkait dengan kurban ini, prasarana kurban ini, plastik ini dan sebagainya, sebenarnya diambil dari yang berkurban. Makanya saya pernah katakan kalau panitia besok-besok yang udah besok-besok kemudian ada orang berkurban, maka jangan hanya terima sapinya, tapi dia juga harus dikasihkan informasi. Mohon maaf Bapak, paham? Ini kami ada rapat kemarin, kemudian ada beberapa syarat karena kami tidak menggunakan uang kas masjid. Ya, maka kami meminta per orang untuk sapi sekian ratus, itu untuk yang tukang potong, untuk beli alat, untuk beli plastik, sanggan, kan banyak tuh. Nah, itu harus dipinta dari yang punya. Nah, kadang-kadang kita ini hanya menerima sapi tapi lupa minta duit. Ketika dipotong gitu, apa gitu tempat nih sanggan tak ada, beli duit tak ada. Mau tak mau lah, duit masjid korban. Karena fasilitasnya dia dibuat di masjid. Nah, umumnya kita terjebak di situ.